Klan Song. Setelah menunggu kiranya 5 menit, seseorang keluar dari dalam bangunan mewah itu dengan paras wajah yang tampan gagah dan berani. Itu adalah Song Zhan, anak tertua dari Song Wang. Ia diperintah oleh ayahnya untuk menjemput Xiao Peng. Ayahnya ingin bertemu dengan seseorang yang berhasil menangkap anggota dari sekte aliran hitam. Maaf Tuan Muda, apakah Anda yang menangkap anggota dari sekte aliran hitam barusan? Tanya Song Zhan kepada Xiao Peng yang sedang memandangi kolam ikan di depannya. Benar Tuan. Jawab Xiao Peng sambil berdiri dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Song Zhan. Mari Tuan, ayah Anda sudah menanti Anda di dalam aula. Ajak Song Zhan. Xiao Peng mengangguk mengiyakan ajakan Song Zhan, kemudian mereka berjalan masuk ke dalam aula utama. Terlihat di depan aula ada penjaga yang membuka pintu ketika melihat Song Zhan berjalan ke arah mereka. Silakan Tuan Muda, Tuan Song Wang sudah menanti di dalam. Ucap penjaga itu seraya membuka pintu aula. Song Zhan dan Xiao Peng mengangguk kemudian berjalan masuk. Di dalam sudah ada 2 orang sedang duduk di kursi menanti kedatangan Xiao Peng. Itu adalah Song Wang dan Song Ji. Ayahanda, Zaner telah membawa seorang praktisi yang menangkap anggota dari sekte aliran hitam. Ucap Song Zhan kepada Song Wang sambil menangkupkan kedua tangannya. Baik, silakan duduk dahulu nak. Song Wang cukup terkejut ketika melihat seorang pemuda yang dibawa oleh Song Zhan. Tuan Muda silakan duduk dahulu. Lanjutnya. Baik Tuan. Ia menangkupkan tangan kemudian duduk di samping Song Zhan. Sebelumnya saya selaku pemimpin kota, berterima kasih kepada Tuan Muda atas bantuan Anda untuk menangkap anggota sekte itu. Song Wang berdiri dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Xiao Peng. Tolong Tuan Kota tidak perlu bersikap sopan seperti itu kepada saya. Saya hanyalah seorang pengelana yang mampir di kota Jinbui. Xiao Peng juga ikut berdiri. Pemuda yang menarik. Batin Song Wang. Song Wang mengangguk dan kemudian mereka duduk kembali. Maaf nak, kalau boleh tahu kamu berasal dari mana? Tanya Song Ji. Aku Xiao Peng, berasal dari kota Shengxi. Xiao Peng menjawab sambil tersenyum tipis. Kalau kamu berasal dari kota Shengxi kemudian mampir di sini, itu tandanya kamu akan pergi keluar benua timur ini. Song Ji menebak tujuan dari Xiao Peng. Tuan benar. Aku telah diperintah oleh klan pergi ke benua tengah. Sudah cukup kamu menjelaskan tujuanmu Xiao Peng. Kami tak ingin ikut campur urusan pribadi seseorang. Song Wang menyela pembicaraan mereka berdua. Kemudian Xiao Peng mengatakan bahwa ingin membantu kota Jinbui untuk membasmi sekte aliran hitam. Tujuan awalnya adalah menyatukan benua timur ini. Meskipun tak benar-benar bersatu, Xiao Peng ingin hidup berdampingan secara damai. Song Wang pun menyetujuinya, meskipun ia tak tahu Xiao Peng ini lawan atau kawan. Sekte aliran hitam ini memang hanya cabangnya, namun mereka cukup mampu melawan 3 klan utama jika bersekongkol dengan klan Qing. Xiao Peng, jika berkenan kamu boleh tinggal di sini sementara. Song Wang ingin lebih dekat dengan Xiao Peng, agar bisa mengerti kalau ia bukan lawan. Boleh saja Tuan, namun aku tak ingin berada di mansion utama, aku lebih menyukai di luar. Xiao Peng menjawab sambil menangkupkan tangannya. Tuan bisa menyarankan aku untuk tinggal di penginapan yang dikelola oleh klan Song saja. Lanjutnya. Kalau begitu biar nanti diantarkan Song Zhan menuju penginapan kami. Ucap Song Wang. Tak berselang lama setelah itu, mereka pun bubar. Song Wang dan Song Ji ingin menginterogasi anggota dari sekte aliran hitam itu, sedangkan Xiao Peng diantar oleh Song Zhan menuju penginapan. Di tengah perjalanan menuju penginapan, Xiao Peng bertanya banyak hal kepada Song Zhan. Karena baru pertama kali ini ia berada di kota Jinbui ini, jadi tak mengetahui banyak hal. Song Zhan pun bercerita banyak hal, ia merasa bahwa Xiao Peng ini bukanlah lawan. Karena sekte aliran hitam ini memiliki latar belakang yang kuat, maka tak sembarang orang berani memusuhinya. Oleh sebab itu, jika Xiao Peng ingin membantu klan Song untuk membasmi sekte aliran hitam di sini, bisa dikatakan bahwa Xiao Peng ini bukan pemuda sesembrono itu. Cerita itu dimulai mengenai Song Zhan yang memiliki 1 adik laki-laki dan 1 perempuan. Song dan anak nomor 2 dan Song Mei yang terakhir. Maaf sebelumnya, apa kamu memberitahuku tentang keluargamu? Kita masih sehari bertemu. Xiao Peng bertanya dengan keheranan. Aku merasa kamu bukan lawan meskipun baru bertemu sehari. Semua orang di sini tahu jika tak ada yang berani melawan sekte aliran hitam, oleh karena itu aku menganggap kamu sebagai teman tanpa memikirkan resiko kamu mengkhianatiku. Song Zhan menjelaskan bahwa ia mempercayai Xiao Peng. Insting Song Zhan cukup membuat Xiao Peng sedikit terkejut. Gimanapun juga Xiao Peng takkan memusuhi orang yang berkeinginan membasmi sekte aliran hitam, apalagi sekte aliran hitam ini termasuk sekte besar. Xiao Peng juga memiliki tujuan membasmi sekte aliran hitam di benua timur ini, oleh sebab itu ia mau bekerja sama dengan klan Song. 5 menit kemudian, mereka telah sampai di penginapan bunga anggrek milik klan Song. Penginapan ini terbilang sangat mewah, bangunannya memiliki lantai ke-7.
Lantai 1 sampai 5 hanya ada kamar, sedangkan lantai 6 dan 7 adalah tempat latihan bagi praktisi yang menginap. Karena anggota klan Song berlatih di mansion mereka, jadi tempat latihan di penginapan itu mengizinkan semua praktisi yang ingin berlatih tanpa terkecuali. Aku hanya bisa mengantar sampai sini saja, Xiaopeng. Jika kamu membutuhkan bantuanku, silakan hubungi aku lewat pelayan yang ada di lantai pertama. Ucap Song Zhan sambil tersenyum dan meninggalkan Xiaopeng. Sepertinya Song Zhan bisa dijadikan teman seperjuangan, namun aku akan memperhatikannya esok ketika melawan sekte aliran hitam. Batin Xiaopeng sambil memasuki penginapan. Terlihat banyak praktisi ketika Xiaopeng masuk ke dalam penginapan. Ia sedikit curiga kepada beberapa orang di sana, mungkin mereka adalah anggota dari sekte aliran hitam yang sedang mengintai klan Song. Permisi, bisa pesan kamar di lantai 5 dan 1 ruang latihan untuk 3 hari. Xiaopeng bertanya kepada pelayan cantik di belakang meja resepsionis. Baik tuan, mari saya antarkan. Pelayan cantik itu mengantarkan Xiaopeng ke kamar yang ia pesan. Xiaopeng mengangguk seraya berjalan mengikuti pelayan itu dari belakang menuju lantai ke-5. Di tengah perjalanannya menuju lantai 5, ia menerima banyak tatapan tajam seakan-akan ingin membunuhnya. Namun di penginapan ini memiliki aturan tak boleh membuat kegaduhan. Jika ada yang melanggarnya, maka klan Song tak segan mengusirnya, bahkan sempat ada yang dibunuh di tempat. Tak berselang lama, mereka telah sampai di lantai 5 tepat di depan kamar yang Xiaopeng pesan. Silakan tuan, ini kamar Anda. Xiaopeng tersenyum sambil menganggukkan kepala dan segera memasuki kamar. Terlihat kamar itu cukup mewah serta propertinya lengkap. Sepertinya klan Song ini sangat kaya. Gumamnya. Di dalam penjara mansion utama milik klan Song. Terlihat Song Wang dan Song Ji sedang menginterogasi anggota sekte aliran hitam. Katakan padaku apa rencana kalian? Sebaiknya mengaku saja jika ingin masih hidup. Ucap Song Wang dengan lantang kepada anggota sekte aliran hitam itu. Pemimpin anggota sekte yang telah ditangkap itu kini menyerah tanpa perlawanan. Ia memberitahu Song Wang bahwa kota Jinbui akan diserang dalam 5 hari lagi, jadi mulai lusa akan ada banyak praktisi masuk ke dalam kota. Penyerangan kali ini akan menjadi yang terakhir, karena semua anggota cabang sekte aliran hitam dan klan Qing yang akan turun bertempur. Meskipun hanya cabang, mereka memiliki praktisi kuat yang berada di ranah pertapa suci tahap awal dan 5.000 anggota yang siap menyerbu kota Jinbui. Informasi itu membuat terkejut Song Wang dan Song Ji. Klan Song masih belum mempersiapkan segala sesuatu untuk berperang. Ditambah lagi klan Qing tak bisa dianggap remeh. Patriark Qing Bai dan ayahnya, Qing Tang juga seorang praktisi yang kuat. Mereka berada di ranah pertapa suci tahap menengah dan kaisar tahap awal dan juga memiliki 4.000 anggota. Kalau begitu kita bersiap-siap sekarang. Song Ji segera mengajak anaknya Song Wang. Sedangkan di kota Jinbui hanya Song Ji yang berada di ranah kaisar tahap awal, dan Song Wang berada di ranah pertapa suci tahap awal. Untuk klan Long dan klan Shin, mereka hanya memiliki praktisi tertinggi di ranah pertapa suci tahap puncak. Saat ini kota Jinbui kekurangan praktisi jika langsung berhadapan dengan sekte aliran hitam dan klan Qing sekaligus. Ini membuat Song Wang cukup khawatir akan kekalahannya dalam perang ini. Sebaiknya kita juga memberitahu Xiaopeng, aku merasa ia akan sangat membantu dalam perang kali ini. Ucap Song Ji kepada Song Wang yang terlihat sangat khawatir. Ayah benar, nanti malam aku akan pergi ke penginapan untuk memberitahunya. Jawab Song Wang. Kemudian mereka berdua pun segera menyiapkan anggotanya untuk siaga tempur. Meskipun informasi perang masih dalam 5 hari, tak menutup kemungkinan musuh yang sudah ada di dalam kota akan menyerang dadakan.